Seperti kita tahu bersama, besok akan berlangsung pertandingan lanjutan BRI Liga 1 2021-2022, pertandingan antara Persik Kediri berhadapan dengan PSIS Semarang. Dan seperti biasa, satu hari sebelum pertandingan kita bertemu dalam sesi pre-match press conference. Telah hadir terlebih dahulu dari Persik Kediri, Coach Xavier Roka bersama Muhammad Ridwan dari perwakilan pemain Persik Kediri. Coach mungkin bisa langsung menyampaikan kesiapan Persik, Coach, jelang pertandingan besok, bagaimana? Ya, seperti biasa kita masih ada satu sesi latihan nanti sore, OT-nya. Lagi tunggu juga hasil dari PCR dan swab terakhir tadi pagi. Semoga anak-anak semua masih dalam tahap negatif. Kita sudah bisa juga ada satu pemain yang kembali dari karantina, si Yusuf. Jadi kita berharap yang lain juga habis tes hari ini udah bisa gabung nanti sore untuk latihan. Jadi secara recovery-nya kita sudah 2 hari recovery-nya, sudah masuk materi untuk hadapin PSIS. Jadi semoga besok kita ada kabar bagus dan kita bisa sudah siapkan lebih matang lagi dengan latihan terakhir ini untuk melawan PSIS. Ridwan, komentar kamu tentang persiapan pertandingan besok bagaimana? Apalagi kan setelah pertandingan sebelumnya mendapat kesempatan bermain. Komentar buat saya pribadi, ya besok laga penting buat kita. Kita ingin incar poin buat pertandingan besok. Kita respect terhadap tim lawan, PSIS tim bagus. Tapi kita siap menghadapi PSIS besok karena sudah ada taktik dari pelatih, sudah dipersiapkan dari latihan sebelumnya dan nanti sore mungkin akan ada taktik lagi. Baik, terima kasih Ridwan. Dan Coach, langsung ke pertanyaan dari rekan media yang hadir di lewat layar Zoom, Coach, mengenai Marwin Angeles, Coach. Apakah ada peluang dia untuk dipasang sebagai starter pertandingan besok? Ya, dia selalu ada peluang untuk starter, selalu ada peluang untuk duduk di bangku cadangan, dan dia juga punya peluang untuk mungkin nggak dipanggil. Jadi peluangnya itu melebar ke semua pemain. Tapi kita masih lihat kondisinya, biasanya ini kata-kata dari pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman ya. Jadi biasanya itu kalau ada tim yang menang, jangan banyak perubahan. Itu kan dari dulu. Saya masih ingat kata-kata itu, jadi ya semoga tetap anak-anak semua konsisten. Seperti saya selalu bilang, 1 menit pun mereka harus benar-benar maksimal. Jadi peluang untuk Marwin, untuk semuanya itu masih terlalu terbuka, apalagi kita masih ada satu sesi latihan lagi. Jadi tetap aja, sampai sekarang ini kan saya juga belum bisa tentukan siapa yang akan main hari besok. Coach, yang paling diwaspadai dari PSIS Semarang apa, Coach? Sebenarnya kita selalu fokus ke dalam permainan satu tim ya, secara global. PSIS itu memang punya ciri khas main sendiri. Tahun ini mereka sangat kondusif, mereka sangat agresif. Mereka punya pola permainan yang cukup cepat. Jadi sebenarnya kita harus waspadai seluruh pemain. Mereka punya kualitas, mereka bermain sangat kompak. Kalau nggak salah, saya pernah baca itu mereka udah hampir berapa tahun itu bermain bersama. Jadi berapa ya, udah U20. Jadi sebenarnya ya kita juga nggak tahu apakah pemain-pemain asing dari mereka akan tampil, tapi paling nggak kita harus fokus secara global dengan permainan mereka yang sangat bagus. Oke, Coach, pertanyaan berikutnya. Setelah kemenangan melawan Sleman, kemudian sebelumnya juga menang melawan Bayangkara, kondisi tim saat ini bagaimana, Coach? Kondisi tim ya selalu kondusif. Di dalam sepak bola itu sebenarnya semua jadi lebih gampang kalau kita habis menang pertandingan kan. Malah kadang-kadang pun pemainnya kalau habis menang lebih ganteng. Tapi kita dalam internal kita tahu kalau memang kita menang pertandingan, tapi kita masih banyak PR, masih banyak kesalahan, dan jalan kita untuk dapat target yang dikasih ke manajemen itu masih jauh. Jadi kita tetap harus konsisten. Mau itu memang bisa kita kerja lebih tenang, lebih senang kalau dalam keadaan menang, tapi tetap aja itu kerja harus 100%. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu terpengaruh ya sama hasil-hasil pertandingan, karena kita tahu itu kita cuma bisa senang pas hari menang, habis itu besoknya kita sudah harus kerja lebih keras lagi karena ada lawan yang kita harus hadapin.
Oke, Coach, balik lagi bahas tentang Marwin, Coach. Melihat progres adaptasi Marwin bersama Persik setelah bergabung kurang lebih 2 pekan ini seperti apa, Coach? Saya secara pribadi ya, saya melihat ini dan kita pilih pemain seperti itu karena itu kan sebenarnya itu pemain itu dia level timnas. Jadi secara pengalaman ya, kalau memang ada pemainnya level timnas, mereka cepat sekali beradaptasi. Mereka punya pengalaman yang bagus. Mereka pernah dilatih sama pelatih-pelatih yang internasional, bukan cuma pelatih dari dari Asia Tenggara. Dia juga pernah dilatih sama pelatih dari Korea. Dia juga junior dia lahir di Italia. Jadi sebenarnya pilihan satu-satunya yang opsi yang kita punya ini yang kita pilih dari pengalaman dia. Jadi sebenarnya secara adaptasi, ya selama kamu bisa bermain bola itu sebenarnya adaptasinya itu tergantung daripada karakter. Jadi dia punya orangnya sampai sekarang ini punya karakter yang bagus. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Ridwan. Ridwan, di pertandingan sebelumnya rekan sesama striker Bagas mencetak 2 gol. Ada motivasi nggak untuk kamu pribadi pertandingan besok untuk mencetak gol juga? Kalau ngomong motivasi untuk mencetak gol, tidak perlu melihat dari posisi yang sama mencetak gol, ya tetap setiap diberi kesempatan bermain, saya pasti termotivasi untuk mencetak gol. Coach Roka, Coach melihat situasi keadaan kondisi yang ada saat ini mengenai COVID, Coach. Pendapat Coach tentang kompetisi yang ada sekarang, apakah Coach mungkin punya masukan, apakah memang harus dihentikan sementara atau mungkin bisa dilanjutkan dengan protokol yang lain? Menurut Coach seperti apa, Coach? Sebenarnya bukan alien saya atau bukan kerjaan saya untuk komentari apa yang dilakukan orang yang lebih pintar di bidangnya. Saya bukan dokter, saya bukan pengurus, jadi saya pikirkan apapun yang mereka sampai sekarang ini jalanin keputusannya itu mereka sudah berkomunikasi, belajar dari bidang masing-masing. Jadi sebenarnya kalau untuk komentar lebih lanjut seperti itu saya terasa tidak pantas karena memang bukan bidang saya. Oke. Pertanyaan berikutnya kembali untuk Ridwan. Mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan yang terakhir karena waktu yang terbatas. Ridwan, perasaan kamu bertemu dengan PSIS yang merupakan mantan tim kamu? Kalau perasaan pasti senang Mas, antusias dengan pertandingan ini, dan sebisa mungkin bakal menunjukkan kekuatan saya yang maksimal. Saya berharap tim ini bisa meraih 3 poin. Baik, terima kasih banyak. Saya pikir pertanyaannya sudah habis. Jadi untuk sesi pre-match press conference Persik Kediri diakhiri. Terima kasih banyak Coach Roka, terima kasih banyak juga Ridwan.